Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Semua kren harus memiliki pemeriksaan keselamatan yang dilakukan pada awal setiap shift. Bertahun-tahun yang lalu sebelum pabrik tutup, aku bekerja di pabrik baja. Ekonomi memukul semua orang dengan keras, sehingga mereka mulai mengurangi lembur dan shift. Aku adalah senioritas terendah di lab, jadi aku dihadapkan pada perawatan ladle, LT untuk menghemat waktu. Semua orang membenci LT kecuali orang-orang yang bekerja di sana. Itu berisik, kotor, dan sibuk. Aku menyukainya karena membuat hari berlalu dengan cepat, dan selalu ada sesuatu yang terjadi, dan aku benci bosan. Itu membuat aku melakukan hal-hal bodoh. Di LT ada derek jarak jauh kecil yang memindahkan persediaan dan setiap inci diperhitungkan, sehingga ketika kalian memindahkan barang, itu harus melewati area kerja. Setiap orang harus membuka jalan agar perbekalan bisa lewat. Biasanya hanya butuh 2-3 meter. Biasanya, aku adalah orang baru di LT, sementara rendah di tiang totem untuk lab. Aku mungkin yang tertinggi keempat dibandingkan dengan orang-orang LT. Semua orang membencinya, sehingga dipindahkan sesegera mungkin. Aku tidak punya pilihan karena aku hanya pinjaman, bukannya diberhentikan. Derek itu rusak. Itu kehilangan roda. Ketika kalian memiliki beberapa ton tergantung dari derek itu, mulai efek pendulum dengan gaya berayun. Aku menghabiskan beberapa tahun di derek, tahu cara menjalankannya. Masalahnya adalah beberapa ton akan menarik derek kecil seperti ini, dan ketika ditarik ke sudut tanpa roda derek, akan tersentak berhenti dan menyebabkan lebih banyak kayunan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan derek tidak akan bergerak. Kami telah berurusan dengan itu, dan itu sangat berbahaya mengayunkan bertonton gulungan aluminium di atas kepala orang. Aku telah membawanya ke tim keselamatan, dan mereka setuju, dan bersama dengan manajemen muncul dengan gagasan bahwa tidak apa-apa untuk merusak AF selama tidak ada orang di sekitar. Roda dipesan, tetapi akan memakan waktu berbulan-bulan untuk tiba. Aku tidak mengisi daftar periksa OSA kecil ini, karena kalian menandai sesuatu sebagai berbahaya. Kalian tidak diizinkan untuk menjalankannya secara hukum. Shift hari pertama, mandor yang tidak aku kenal dan yang tidak pernah datang ke LT harus mendapatkan dokumen, karena seseorang sedang berlibur, dan memperhatikan bahwa aku belum mengisi daftar periksa harian yang diperlukan. Dia mulai menyerang aku dan mengatakan ini dan itu seperti yang biasanya dia lakukan untuk orang baru di LT, pekerja baru. Dia tidak diberitahu tentang aku. Dia hanya tidak tahu siapa aku. Semua kren harus memiliki pemeriksaan keselamatan yang diisi pada awal setiap shift, dan dia keluar dengan tampilan puas diri. Oke, Mr. Man, kamu memintanya. Aku mengisi checklist dengan item berbendera merah. Tidak digunakan oleh hukum. Dan ada bagian komentar. Oke untuk menjalankan persif foreman ketiga. Dan aku menandatanganinya. Mengambil legalitas itu dengan dia, aku sudah cukup lama untuk mengetahui apakah dia menandatangani sesuatu. Aku datang di shift berikutnya, dan kru yang pulang hanya beramai-ramai tetap tidak akan bersih. Tunggu sampai mandor sampai di sini. Oke, aku tahu itu akan melakukan sesuatu. Ternyata mandor yang kembali hanya mengambil semua kertas dari clipboard dan membuangnya ke meja General Foreman seperti biasa. GM melihat apa yang ada di daftar periksaku, dan tahu itu harus diubah menjadi OSA, dan dia mencoba yang terbaik untuk menutupinya, tetapi tidak bisa menghapusnya, karena daftar periksa itu memiliki 3 salinan, OSA-nya, tim keselamatan, dan milikku. Dia tidak bisa membuat ketiganya pergi. OSA kehilangan kendali saat tim keamanan menyerahkan salinan mereka. Mandor reguler datang sekitar jam makan siang, dan ingin berbicara dengan aku. Tetapi kami sibuk. Jadi, aku tidak bisa meninggalkan stasiun, dan dia harus melakukannya di depan kami berempat di kru. Roda yang didiamkan akan diperbaiki dalam 2 hari. Jangan masukkan OK performan di daftar periksa. Dan apakah aku seorang pengacara serikat pekerja? Ya, aku bukan pengacara. Tapi aku tidak akan bodoh. Jika kalian memaksa aku menjalankan derek ini, dan memaksa aku untuk mengisi daftar periksa, kalian mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Kalian dan aku sama-sama tahu tempat ini tidak dapat berjalan selama 4 jam tanpa derek itu. Aku akan menjalankan derek ini seaman mungkin. Tetapi jika aku harus memeriksanya, aku akan gagal. Jadi, sekarang bagaimana? Dia baru saja pergi dan itu adalah terakhir kalinya aku mendengar tentang daftar periksa harianku. Aku mengisinya setiap hari setelah itu. Dan jika rusak, aku mengisinya dengan cara itu dan membiarkan manajemen menanganinya. Cerita kedua. Kamu tidak akan membiarkan aku melakukan pekerjaan? Baiklah kalau begitu.
Saat ini aku bekerja di sebuah kantor kecil melakukan pelayanan pelanggan untuk membiayai Uni. Musim panas lalu aku ditugaskan dengan superior baru, ketika yang lama pergi cuti melahirkan. Kalian harus tahu, saat ini aku telah melakukan pekerjaan selama hampir 2 tahun. Setiap kolega mengatakan bahwa aku melakukan pekerjaan dengan baik. Kuota kesalahanku sangat rendah, dan seterusnya. Tugas utamaku adalah menjawab telepon untuk membantu pelanggan dengan semua jenis pertanyaan yang mereka miliki. Tugas sekunder termasuk menangani surat, memeriksa formulir aplikasi, dan lain-lain. Jika aku tidak tahu jawabannya, aku akan mentransfer pelanggan ke dukungan tingkat berikutnya, yang sebenarnya hanya kolegaku tanpa kontrak jangka waktu tetap. Orang yang ditugaskan kepada aku adalah pria paling agresif, dan mengelola mikro yang bisa dibayangkan. Dia bersikeras duduk di sebelahku selama shift 6 jam untuk mengawasi bagaimana aku berbicara dengan orang-orang. Cukup yakin itu ilegal, karena dia bisa mendengarkan setiap pelanggan menelpon aku. Karena itu membuat aku sangat gugup, dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku sangat berhati-hati dan ragu-ragu dengan dukunganku pada hari itu. Rekan-rekan lain memberitahu dia tentang betapa puasnya mereka dengan pekerjaanku. Tetapi manajer masih memutuskan bahwa aku terlalu tidak kompeten untuk memberikan jawaban yang memenuhi syarat di luar dukungan tingkat pertama. Nah, begitulah atasan baru memutuskan bahwa aku tidak cukup baik dalam pekerjaan, dan melarang aku untuk memberikan informasi sendiri tanpa memeriksa ulang dengan dukungan tingkat berikutnya. Dalam hal ini, dia dan beberapa rekan lainnya terlebih dahulu. Anggap saja dalam kepicikan, aku telah mengalihkan setiap panggilan telepon yang masuk ke domainnya langsung ke teleponnya selama beberapa bulan terakhir. Kuota panggilannya naik dari kira-kira 2-3 panggilan shift menjadi sekitar 20. Setiap kali dia tidak di kantor atau tidak mengangkat teleponnya, setiap pelanggan mendapatkan alamat surat kantornya sehingga dia bisa menjawab hal-hal dengan benar, karena aku juga tidak kompeten untuk memberikan jawaban yang telah aku hafal selama 2 tahun. Oh, dan karena dia juga melarang aku melakukan sesuatu secara bersamaan, misalnya menjawab telepon sambil mengerjakan formulir aplikasi, dan lain-lain. Karena itu akan menambah kuota kesalahanku. Tidak pernah terjadi, aku telah mengumpulkan banyak waktu lembur. Jam lembur tidak dibayarkan di tempat aku tinggal. Artinya kalian harus mengambil hari libur untuk menghilangkannya. Saat ini aku berhak untuk pergi kira-kira 3 bulan sebelum kontrak berakhir. Dan aku tidak punya cuti, plus sisa waktu lembur ketika hari terakhir aku tiba. Itu 3 bulan dia harus melakukan pekerjaanku penuh waktu, karena dia tidak bisa meminta pegawai lain untuk melakukannya sebelum kontrakku resmi berakhir. Cerita ketiga. Aku butuh kuncinya. Di salah satu pekerjaan restoran pertamaku, kunyit, minyak truffle, dan bumbu mahal lainnya disimpan di lemari yang terkunci. Biasanya lemari dibuka kuncinya saat shift, karena mudah untuk mengambil apa yang dibutuhkan tanpa meminta pengelola dapur untuk membuka kuncinya. Seorang manajer baru memutuskan bahwa itu harus tetap terkunci, dan jika kami membutuhkan akses, manajer akan membukanya, memberi kami bahannya, dan ketika selesai dengan itu, minta manajer untuk membuka kunci kabinet lagi. Jadi, dua rekanku memutuskan untuk bermain dengan ini. Seseorang akan meminta akses ke lemari, mengambil saffron atau apapun, menggunakannya, dan kemudian meminta manajer untuk menguncinya kembali. 5 menit kemudian, rekan kerja yang lain akan melakukan hal yang sama. Mereka akan menunggu sampai manajer kembali ke kantor mereka, duduk, dan kemudian meminta lemari dibuka. Setelah beberapa hari terus-menerus mengunci dan membuka kunci lemari, lemari itu dibiarkan terbuka. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.